Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Wardah Alawiyah, Program Studi Agama Islam 1C, STAI Dr. KHEZ Mutakin Purwakarta. Di video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi perkuliahan Tahsin Al-Quran yang berjudul Ayat-Ayat Gharibah. Selamat menyaksikan. Yang pertama kali akan saya bahas di sini adalah pengertian gharibah. Apa sih gharibah itu? Mungkin di sini teman-teman ada yang sudah tahu apa itu gharibah, dan mungkin juga ada yang belum tahu apa itu gharibah. Gharibah artinya adalah asing atau aneh. Maksudnya aneh atau asing adalah ada beberapa bacaan dalam Al-Quran yang tidak sesuai dengan kaidah aturan membaca yang umum atau yang biasa berlaku dalam kaidah bacaan bahasa Arab, sehingga dikhawatirkan salah dalam membacanya. Macam-macam bacaan gharibah. Nah, yang pertama adalah imalah. Apa itu imalah? Imalah yaitu memiringkan antara harokat fathah dan kasroh. Jadi, bacaannya condong miring dari harokat fathah ke kasroh, atau seolah-olah dibaca. Imalah hanya terdapat satu kata dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Hud ayat 41. Berikut merupakan bacaan ayatnya. Nah, contohnya yaitu terdapat pada kata yang dicetak tebal yang bertuliskan majroha. Nah, majroha ini tidak dibaca majroha, melainkan dibaca majreha. Kenapa majreha? Karena hukumnya adalah, atau bacaan ini adalah imalah, yang ketika dibaca menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Nah, jadi yang bertuliskan majroha itu dibaca majreha. 2. Ismam. Apa itu ismam? Ismam artinya mencampurkan dhammah pada sukun dengan memoncongkan bibir atau mengangkat kedua bibir. Posisinya berada di tengah-tengah gunah, tetapi tidak merubah bunyi gunahnya. Ismam hanya terdapat satu dalam Al-Quran, yaitu surah Yusuf ayat 11. Pada kata la ta'manna. Nah, la ta'manna ini tidak dibaca la ta'manna, melainkan la ta'manna. Nah, cara membacanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Jadi, kata la ta'manna ini dibaca dengan memoncongkan bibir atau mengangkat kedua bibir. 3. Tahsil. Apa itu tashil? Tashil artinya ringan. Nah, maksud ringan di sini yaitu meringankan hamzah yang kedua atau meringankan bacaan antara hamzah dan alif. Nah, di dalam Al-Quran, tashil hanya terdapat satu kali, yaitu dalam surah Fussilat ayat 44. Ada kata yang dicetak tebal, yaitu a'ajamiyun. Nah, a'ajamiyun ini tidak dibaca a'ajamiyun, melainkan a'jamiyun. Nah, cara membacanya seperti ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyun wa arabi. Dengan sedikit menekan hamzah yang kedua. Fungsinya yaitu meringankan kedua hamzah. 4. Nun wikoyah. Apa itu nun wikoyah? Nun wikoyah adalah nun yang harus dibaca kasroh ketika tanwin bertemu dengan hamzah wasol agar tanwin tersebut tetap terjaga. Nah, contoh dari nun wikoyah adalah sebagaimana yang tertera di layar, yaitu jaza'al husna. Nah, kata jaza'al husna ini tidak dibaca jaza'al husna, melainkan jaza'anil husna. Jadi, setelah hamzah itu ditambah dengan nun. Tujuannya yaitu melindungi bacaan agar tanwin tidak dibaca dengung atau hilang saat bertemu hamzah wasol. Sifir yaitu bulatan. Sifir terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sifir mustadir. Artinya adalah bulatan sempurna. Maksudnya yaitu ketika huruf di atasnya terdapat sifir mustadir, maka huruf tersebut tidak dibaca, baik ketika waqaf, berhenti, atau ketika wasol, diteruskan. Nah, contoh sifir terdapat dalam surah Al-Kafirun, ayat 4, pada kata yang dicetak tebal, yaitu pada kata anak. Nah, di atas alif pada kata anak terdapat bulatan, yaitu sifir mustadir. Maka cara membacanya adalah seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ana abidum ma'abattum. Jadi, alif pada kata anak tidak dibaca. Yang kedua adalah sifir mustatil, artinya bulatan lonjong yang terletak di atas alif. Nah, sifir mustatil cara membacanya terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ketika sifir mustatil berada pada saat kondisi waqaf. Nah, maka cara membaca alifnya harus dibaca dengan panjang. Contohnya yaitu surat Al-Ahzab ayat 66, yaitu pada kata ar-rasula. Nah, ar-rasula ini alifnya dibaca dengan panjang. Cara membacanya yaitu seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tuqallabu wujuhuhum fin-nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Jadi, ketika ada bulatan lonjong di atas alif dalam kondisi waqaf, maka cara membacanya harus dipanjangkan. Yang kedua, yaitu sifir mustatil yang dibaca dengan pendek karena berada pada saat kondisi wasol. Yaitu contohnya terdapat dalam surah Al-Kahfi ayat 38, yaitu pada kata yang dicetak tebal, lakinna. Nah, lakinna ini alifnya dibaca pendek. Cara membacanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Lakinnahu Allahu Rabbi wa la usyriku bi Rabbi ahada. Jadi, sifir mustatil pada saat kondisi waqaf
dibaca panjang, dan pada saat kondisi wasol dibaca pendek. 6. Naql. Apa itu naql? Naql yaitu memindahkan harokat hamzah ke harokat lam. Dalam Al-Quran, naql hanya terdapat dalam satu surat, yaitu surah Al-Hujurat ayat 11, pada kata bi'sal ismu. Nah, bi'sal ismu ini tidak dibaca bi'sal ismu, melainkan bi'sal ismu. Nah, cara membacanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Jadi, karena ini naql dibacanya bukan bi'sal ismu, melainkan bi'sal ismu. 7. Raum. Apa itu raum? Raum yaitu membaca dengan setengah harokat, sehingga sebagian besar terdengar suaranya hilang atau terdengar samar. Nah, contohnya yaitu terdapat dalam surah Shad ayat 1 pada kata az-zikru. Nah, kata az-zikru ini dibaca dengan hukum raum, yaitu cara membacanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Shad wal Qur'aniz dzikr. 8. Ikhtilas. Apa itu ikhtilas? Ikhtilas artinya menyambar atau mempercepat bacaan, seakan-akan antara dua huruf bersambung. Nah, menurut Imam Hafiz, ikhtilas hanya terdapat dalam surah An-Nur, yaitu ayat 52, pada kata wayattaqhi faulaika. Nah, caranya yaitu dengan mempercepat pengucapan huruf H yang berharokat kasroh untuk selanjutnya dengan cepat berpindah mengucapkan huruf Fa yang berharokat fathah. Nah, cepatnya peralihan huruf menimbulkan kesan bahwa dua huruf tersebut bersambung, walau sebenarnya berbeda lafaz. Cara membacanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illah wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqihi fa ulaika humul faizun. Yang terakhir adalah badal shad. Badal shad artinya mengganti shad dengan sin. Nah, sebagian imam qiraah termasuk Imam Asim mengganti shad dengan sin pada lafaz wayabsut Quran surah Al-Baqarah ayat 245 dan lafaz bastah pada surat Al-A'raf ayat 69. Shad pada kata wayabsut diganti menjadi sin, dan shad pada kata bastah diganti dengan sin juga. Jadi, cara membacanya adalah wayabsut, bukan wayabsut. Dan cara membacanya juga pada Quran surat Al-A'raf yaitu bastah, bukan bastah. Adapun sebab-sebab digantinya huruf shad dengan sin pada kedua lafaz tersebut karena mengembalikan pada asal lafaznya, yaitu basata yabsutu. Dari apa yang telah saya sampaikan dan apa yang telah saya jelaskan, kekhususan dan cara membaca ayat-ayat Quribah ini menunjukkan bahwa adanya keistimewaan Al-Quran yang mengandung kemukjizatan yang sangat luar biasa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.